Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih untuk pemirsa di rumah, tentunya masih bersama kami di TVRI Bengkulu, di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu dengan tema kita yaitu meraih ampunan pada bulan suci Ramadan. Dengan penceramah kita ada Bapak Al-Ustadz Ihwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Az-Zahra tentunya. Nah, kita ke jawaban dulu untuk pertanyaan yang ketiga sebelum kita kembali memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk memberikan pertanyaannya Pak Ustadz. Pertanyaan ketiga tadi mengenai kalau ibu-ibu di rumah ini seringnya itu pada saat bulan puasa kan masih beraktivitas seperti biasa, memasak dan sebagainya. Nah, khususnya memasak ini pada saat itu mungkin mencicipi sedikit makanan asin, manis atau apa itu diperbolehkan atau membatalkan puasa tidak Pak Ustadz? Mungkin itu pertanyaannya, silakan. Baik, di antara yang membatalkan puasa itu kan makan, minum dengan sengaja, murtadnya seseorang, bercampurnya suami istri, memasukkan sesuatu ke tenggorokan, kerongkongan. Nah, bagaimana dengan mencicipi makanan? Itu dibolehkan, ya, selama tidak masuk ke kerongkongan. Karena mencicipkan di ujung lidah nih Bang Fahmi. Mencicip ini rasanya anis, manis atau tidak, asin, maka di lidah, kemudian dibuang. Ya, tidak boleh ditelan, ya. Jadi mencicipi itu sebatas ujung lidah itu dibolehkan karena dia tidak memasukkan ke kerongkongan. Jadi merasakan ini rasanya di ujung lidah itu dibolehkan. Ya, untuk ibu memasak dibolehkan. Yang tidak boleh ketika dicicip dia teguk, masukkan. Nah, di sini yang batal. Jadi selama dicicip kemudian langsung dibuang itu tidak membatalkan puasa. Nah, begitu. Gitu. Jadi diperbolehkan Bu, ya. Jangan sampai ambil nasi langsung dimakan. Ya. Termasuk kumur-kumur juga tidak membatalkan. Sikat gigi cuman makruh. Jadi kan berwuduk kita kan sunnahnya kumur-kumur nih. Tapi ketika sedang puasa apalagi tengah hari, sunnahnya justru tidak kumur-kumur. Jadi makruh kumur-kumur. Sudah nyicip kan masih terasa tuh. Buang. Ya boleh kumur-kumur. Ya dibuang. Jadi tidak ditelan. Jadi kumur-kumur itu tidak membatalkan, cuman makruh, dihindari. Yang batal itu kalau kumur-kumur dengan kuah rendang katanya ya Bang Fahmi ya. Itu batal kalau kumur-kumur kuah rendang. Betul ya. Baik, itu dia tentunya untuk jawabannya. Silakan mungkin dengan pertanyaan berikutnya Ibu. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur. Ini mau tanya dikit Pak Ustadz. Iya. Ibu-ibu nih harap maklum kan kalau di rumah tuh agak repot-repot dikit cik itu kan. Jadi kadang-kadang sholatnya kadang-kadang agak telat cik itu. Nah, jadi cak mano cara mengatasi sudah tuh bagaimana hukumnya gitu. Nah, kadang-kadang kan kerjaannya masih ada dikit lagi nih, tanggung kan. Nah, menyelesaikan dulu baru sholat. Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga ya Pak Ustadz ya. Sering menunda-nunda sholat. Iya. Boleh silakan Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu ini nggak sombong, Iya. merasa Rendah dirinya dulu merendah, Pak Ustadz ya. Karena tembaknya itu bapak-bapak yang paling banyak ya. Baik, bagaimana dengan menunda-nunda sholat? Memang setan itu tidak membisikkan kita untuk tidak sholat. Tetapi setan itu pintar. Dia membisikkan kita untuk menunda-nunda sholat. Kalau dia membisikkan kita nggak usah sholat, nggak bisa. Kita pasti akan sholat. Tetapi setan di situ pintar. Dia bermain dengan cara sholat. Tapi nanti, selesaikan dulu ini, tanggung. Itu kata setan. Maka bagaimana cara biar kita itu tetap menjaga sholat di awal waktu? Pertama wajib kita pahami bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi amal apa yang paling dicintai? Paling dicintai oleh Allah. Maka kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Jadi ternyata amal menjemput cinta Allah itu cukup jaga salat di awal waktu. Jadi menjaga awal waktu itu amal yang paling Allah cinta. Oh berarti wajib kita pahami. Oh ternyata
Bagaimana mendapat cinta Allah? Jaga aja soal waktu. Jangan berharap kita dapat cintanya Allah kalau kita menunda-nunda sholat. Maka ada orang sholat yang menunda disebut Allah celaka. Fawailul lil musallin. Celaka kata Allah mereka yang sholat. Siapa orang yang sholat yang disebut Allah celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholat. Lalai itu bisa jadi lalai dari waktu sholat. Dia sholat tapi melalaikan waktunya, diundur, ditunda-tunda. Ketika dia menganggap ini dulu baru nanti sholat. Lalai juga diartikan ketika dia lalai sedang sholatnya. Bukan hanya waktu sholat, lalai sedang sholat. Dia sholat tapi bukan ingat Allah. Justru dia sholat ingat yang lain, urusan dunia. Itu lalai. Termasuk lalai juga sesudah sholat. Sesudah sholatnya apa? Dia sholat tapi masih maksiat. Maka ini yang disebut lalai, orang sholat yang disebut Allah tadi celaka. Maka bagaimana biar kita menjadikan sholat itu betul-betul salah satu syarat dapat cintanya Allah. Kita yang meyakini, kita yang butuh sholat. Ya, ketika setan tadi bisik, nanti sholat, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi baca, untuk melemahkan setan itu banyak-banyak baca ta'awuz. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian segera ambil wudhu. Kan sholat itu kan hanya sebentar. Hitungan menit hanya sebentar. Jadi anggaplah bahwa kita memang yang butuh sholat. Bahwa kita ingin dapat cintanya Allah, jagalah sholat. Jadi jangan ketika Allahu Akbar, kan itu jelas tuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi oleh setan, kita kadang pekerjaan kita lebih besar daripada Allah. Sehingga tadi kita masih asik dengan pekerjaan. Kita nggak, tanggung nanti aja. Ini tinggal 3 lembar lagi. Tinggal bilas lagi. Tinggal dikit lagi. Inilah setan di situ bermain. Dia tidak membisikkan kita nggak usah sholat, tapi menunda sholat. Maka ketika datang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Tinggalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, segera wudhu sholat. Baru nanti lanjutkan. Itu untuk bisa biar kita meyakini bahwa kita ini yang butuh dengan sholat. Begitu Ibu. Baik. Dipaksakan. Dipaksakan ya Ibu ya. Jangan sampai menunda-nunda sholat. Nah, ada lagi mungkin pertanyaannya, silakan Ibu. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Az-Zahra. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wisma Wineli dari Azhar. Saya mau nanyakan Ustaz, bagaimana cara untuk supaya khusyuk dalam sholat itu? Kadang dalam sholat itu kadang ada pokoknya bayangan tuh, pikiran tuh ada-ada aja. Misal lagi masak apa anak dan ini banyak macamnya yang terpikir situ. Tapi bacaan tetap kita baca, tapi pikiran itu banyak di situ. Bagaimana cara untuk khusyuknya itu? Baik. Silakan Pak Ustadz dijawab langsung saja. Waalaikumsalam. Ya, memang menjaga sholat itu khusyuk berat, tapi bisa. Jadi ada orang yang disebut Allah, mereka orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Siapa yang disebut Allah orang beriman yang beruntung itu? Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya bagaimana cara khusyuk? Karena khusyuk itu susah kadang. Kadang ketika sholat kita yang tadinya lupa, diingatkan. Memang itu ada kisah sahabat ceritanya Bang Fahmi. Bertanya kepada, mengeluhkan pada Nabi, ya Rasul, kenapa ketika aku sholat, aku itu selalu lupa, kadang lupa bacaan sholat. Maka kata Nabi, zaka syaiton yusamma khanzab. Itulah setan namanya khanzab. Jadi ada jenis setan yang diutus oleh iblis untuk merusak sholat kita. Nama setannya itu khanzab. Jadi gangguan khanzab dalam sholat itu pasti ada. Di antara contoh gangguan khanzab itu apa? Membuat kita satu lupa terhadap apa yang harus kita ingat. Itu khanzab. Contoh, rakaat sholat itu kan wajib kita ingat. Tapi oleh khanzab kita dibuat lupa. Jadi jangan heran kadang kita lagi sholat, Allahu Akbar. Ini 2 atau 3 ya. Betul. Ini 3 atau 4 rakaat ya. Pernahkah Ibu seperti itu? Itulah khanzab, membuat kita lupa terhadap apa yang harus kita ingat. Atau sebaliknya, membuat kita ingat terhadap apa yang harus kita lupakan.
seluruh urusan di luar sholat wajib kita lupakan ketika sholat. Tetapi kita dibuat ingat oleh setan, Hanzam. Allahu Akbar, ya Allah jemuran belum diangkat. Teringat ketika sholat. Ya Allah pala ikan tadi belum dimasukkan ke tudung. Hai lokak setan, kok dah ambil kucing. Ketika belum sholat kita lupa. Ketika sholat Allahu Akbar, datang setan mengingatkan. Itulah gangguan setan. Maka bagaimana cara khusyuk itu? Pertama, sholat khusyuk itu bukan ketika sholatnya. Tapi dimulai dari mana? Ketika bersucinya. Mulai dari urusan kamar mandi. Dari istinja, cebok. Jadi cebok pastikan ketika istinja kita tidak akan menempelkan najis di pakaian yang ingin kita bawa sholat. Kemudian yang kedua, setelah istinja atau cebok tadi, pastikan tidak ada lagi najis. Yang kedua, pastikan cara wudhu kita benar. Karena ketika wudhu kita tidak sah, kita tidak akan bisa sampai kapanpun khusyuk sholat. Jadi ada setan sebelum kita sholat itu ada setan al-walhan namanya. Al-walhan ini setan yang memang membuat kita tidak mau menyempurnakan wudhu. Malaslah sampai ke siku, kita lebih takut basah baju daripada sahnya wudhu. Sehingga kalau wudhunya tidak sah, maka tidak akan sah juga sholatnya. Maka tidak akan bisa khusyuk kalau wudhunya tidak sah. Jadi istinja, kemudian berwudhunya, kemudian baru ketika sholatnya. Maka ketika sholatnya bagaimana? Ketika tadi yang sudah kita pastikan istinjanya, kemudian wudhunya, pastikan sholat kita tidak lagi ada urusan-urusan yang akan kita kerjakan. Maka tinggalkan. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir. Bahkan boleh dibaca ketika sholat. Ketika sholat tadi, teringat kita tadi. Lupa bacaan atau teringat sesuatu. Boleh, itu dalam hadis Nabi katakan. Diajarkan baca a'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tapi meludahnya itu isyarat. Jangan pakai air liur. Meludah aja. Apalagi kalau sholat berjamaah. Kalau pakai air liur tersinggung kawan sebelah kiri. Dipikirnya emang aku setan kata kawan sebelah kiri. Maka isyarat aja. Meludah angin. Nah ini boleh dilakukan ketika tadi kita sedang sholat. Kita dibuat ingat baca a'udzubillahi minasyaitonir. Boleh. Dan itu hadisnya. Nah kemudian sebelum sholat apa? Pahami bacaan sholat itu. Nah, itu cara kiat-kiat biar khusyuk. Maka ketika kita tidak paham apa yang kita baca memang agak berat khusyuk. Karena ibarat burung yang bisa ngomong tapi tidak paham kan. Kayak burung beo itu kan selamat pagi katanya. Selamat pagi dia bisa ngomong. Tapi hari sudah maghrib masih aja selamat pagi. Dia bisa ngomong tapi tidak paham. Begitu juga ketika kita sholat dengan bacaan yang kita baca bacaan sholat tapi kita tidak paham. Kita tidak mesti harus tahu artinya satu-satu, minimal paham dari apa yang kita baca. Nah, sehingga kita mudah untuk khusyuk. Nah, kemudian yang selanjutnya tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Jangan buru-buru. Jadi tumak ninah ya perlahan-lahan lah kita tenanglah sholat itu. Nah, kalau ini insya Allah kita lakukan, insya Allah mudah itu dapatnya sholat khusyuk. Begitu. Baik, itu dia tentunya untuk jawabannya. Kita akan jeda iklan dulu. Pemirsa di rumah tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.